Hening dini hari di Jalan Nusa Kambangan, Denpasar, tiba-tiba pecah oleh derap langkah cepat dan bisikan koordinasi di alat komunikasi genggam. Tepat pukul 2.43 WITA, sebuah rumah bercat abu pucat yang selama ini tak mencolok, menjadi pusat perhatian tim dari Direktorat Reserse Siber, Ditreskrimsus, Polda Bali. Rumah itu akan menjadi pintu pembuka ke jaringan love scam internasional yang selama ini mengincar data pribadi warga asing dengan modus asmara palsu. Kombes Ranefli Dian Chandra, Direktur Reserse Siber yang memimpin operasi malam itu, berdiri kokoh di depan pagar rumah, ditemani 2 perwira senior dan belasan anggota berpakaian sipil. Ia tak banyak bicara, tatapannya tajam, fokus. Di balik kacamata beningnya, ia telah menyusun strategi matang. Sudah 2 pekan ini timnya menyelidiki rumah itu setelah menerima laporan aktivitas digital mencurigakan dari jaringan keamanan siber internasional. Tim Alpha, kanan. Tim Bravo, masuk dari belakang. Jangan rusak pintu dulu. Lihat dulu siapa saja di dalam, ujar Ranefli lirih, memberi aba-aba melalui radio komunikasi. Malam itu, udara Denpasar lembab. Hujan sempat turun tipis sejak pukul 11 malam, meninggalkan genangan kecil di jalanan. 2 menit kemudian, aba-aba masuk diberikan. Dengan sigap, tim menyergap rumah 2 lantai tersebut. Suara kaki tergesa di lantai atas, teriakan kecil dari dalam kamar, dan benturan meja kursi mengiringi penggerebekan. 9 orang berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Mereka semua laki-laki berusia antara 22 hingga 32 tahun. Wajah mereka pucat, tak menyangka rumah itu sudah diintai lama. Di ruang tengah, tim menemukan 10 unit komputer aktif. Beberapa layar masih memperlihatkan tampilan antarmuka Telegram. Salah satu layar bahkan sedang memuat obrolan dengan seorang pengguna dari California, AS. Di sisi lain, ada 19 unit ponsel pintar, charger, dan router internet berdaya tinggi. Semua barang itu diamankan sebagai barang bukti. Dari hasil interogasi di tempat, terungkap bahwa 9 pria ini tidak bekerja secara mandiri. Mereka dikendalikan oleh seorang tokoh misterius berinisial VV, yang disebut-sebut berada di Kamboja. Pria ini memberikan instruksi harian lewat telegram dan membayar setiap pelaku berdasarkan jumlah data pribadi yang berhasil dikumpulkan. Untuk setiap data valid dari warga negara asing, terutama Amerika Serikat, mereka menerima bayaran $1 atau sekitar Rp16.000. Target mereka orang-orang kesepian. Biasanya pria lanjut usia, atau janda kaya di luar negeri. Mereka menyamar sebagai perempuan Indonesia, menggunakan foto curian dari media sosial. Satu akun bisa menggoda 3 hingga 5 korban dalam sehari, ujar Kombes Ranefli dalam briefing usai penggerebekan. Salah satu pelaku yang paling muda, Reza, 22 tahun, akhirnya buka suara. Dengan tangan di borgol dan mata yang masih merah, ia mengaku hanya iseng ikut teman. Awalnya saya pikir ini cuma jadi admin telegram biasa, bantu-bantu chatting. Gak nyangka ternyata begini data orang bisa dijual segitu gampangnya, katanya. Namun, dari hasil penelusuran digital forensik, ditemukan bahwa Reza justru salah satu yang paling aktif. Ia mengelola 5 akun telegram berbeda, dan sudah mengirimkan lebih dari 3.000 pesan kepada calon korban selama 2 bulan terakhir. Reza juga sempat menerima bonus Rp2 juta karena berhasil membujuk satu pria dari Texas untuk mengirimkan data lengkap, termasuk nomor sosial keamanan dan email utama. Penemuan ini hanya permukaan dari gunung es yang lebih besar. Tim Ditreskrimsus Polda Bali menyadari, sindikat ini bukan hanya beroperasi di Bali. Mereka adalah bagian dari jaringan yang lebih luas, dikendalikan dari Kamboja, dan mungkin memiliki cabang di kota-kota lain di Indonesia. Sementara para pelaku dibawa ke markas Polda Bali di Jalan W.R. Supratman, Denpasar, Kombes Ranefli memutuskan tidak menunda. Ia langsung menggelar rapat darurat dini hari itu juga, di ruang koordinasi Ditreskrimsus. Di ruangan sempit yang penuh dengan layar monitor dan data real-time, ia memimpin tim intelijen siber untuk menelusuri jejak digital para pelaku. Saya tidak ingin hanya menangkap tangan-tangan kecilnya. Kita akan cari siapa otaknya. Dan saya yakin, ini baru awal, ucapnya tegas. Di papan kaca yang menempel di dinding, nama-nama pelaku mulai dipetakan. Titik-titik merah muncul di berbagai lokasi, Jalan Nangka Utara, Jalan Gustiwa 3, Jalan Irawan Gang 2 Ubung Kaja, hingga Jalan Swamandala 3. Semua di wilayah Denpasar. Petunjuk-petunjuk itu membuka lembaran baru,
Sindikat ini bekerja berbasis rumah-rumah sewaan yang disulap menjadi markas love scam. Di tiap rumah, mereka memiliki struktur, satu koordinator, beberapa operator, dan satu orang ahli komunikasi. Mereka menggunakan identitas palsu, bahkan beberapa dengan KTP bodong. Kombes Ranefli mengangkat satu foto hasil CCTV di papan. Sosok lelaki botak dengan tato naga di leher kiri. "Siapa dia ini?" tanyanya. Salah satu anggota menjawab, "Itu disebut sebagai penghubung ke VV, bos. Tapi belum ada nama pasti. Cari, minta bantuan intel luar negeri kalau perlu. Kita tidak akan biarkan Bali jadi sarang love scam." Narasi malam itu masih berlanjut hingga pagi. Masyarakat sekitar rumah Nusa Kambangan mulai berdatangan, penasaran. Seorang warga, Pak Dewa, pensiunan guru, mengaku tak menyangka rumah itu digunakan untuk kejahatan. Anak-anak itu jarang keluar. Kadang cuma belanja makanan lewat ojek online. "Saya kira mahasiswa," ujarnya. Tapi misteri sudah terbuka. Rumah itu bukan rumah biasa. Dan operasi ini bukan operasi biasa. Kombes Ranefli tahu, ini bukan hanya soal penipuan cinta. Ini soal harga diri digital bangsa. Dan soal bagaimana data pribadi orang-orang bisa dijual hanya dengan obrolan manis dan foto palsu. Langit Denpasar masih gelap ketika mobil abu metalik bertanda Intel berhenti perlahan di depan sebuah rumah bertingkat 2 di Jalan Nangka Utara. Waktu menunjukkan pukul 4.26 WITA, hanya 2 jam setelah penggerebekan di Nusa Kambangan. Tapi tak ada waktu untuk tidur. Kombes Ranefli Dian Chandra dan timnya tahu, sindikat ini takkan dia melihat satu pos mereka disergap. Rumah di Jalan Nangka ini tampak jauh lebih modern. Pagar besi tinggi, kamera CCTV di sudut genteng, dan suara gemerisik dari kipas angin luar yang terus menyala. "Mereka sudah siap-siap kabur," kata Ranefli sambil memandangi rekaman drone yang dikirim tim UAV dari ketinggian. Di lantai 2, terlihat 3 orang tergesa memasukkan barang ke dalam tas ransel. Salah satunya seorang perempuan muda berhijab merah muda. "Tunggu aba-aba saya. Mereka masih di dalam," ujar Ranefli pelan. Tim menyebar, menggunakan pola pengepungan setengah lingkaran. Kali ini lebih cepat dan lebih rapih. Pukul 4.34 WITA, pintu rumah didobrak. Suara keras membangunkan warga sekitar. Tapi di dalam rumah, jeritan justru datang dari satu kamar di lantai bawah. Seorang pria bertubuh gempal mencoba melawan dengan sebilah tongkat besi, namun berhasil dilumpuhkan hanya dalam hitungan detik. Di dalam rumah ini, 9 orang berhasil ditangkap, 7 laki-laki, 2 perempuan. Mereka terkejut bukan main. Di ruang tengah, 10 komputer masih menyala, masing-masing memuat jendela obrolan Telegram yang aktif. Salah satu anggota tim menemukan satu akun yang sedang dalam percakapan dengan seorang perempuan tua dari Houston, Texas. Korban bernama Eleanor, 66 tahun, yang sedang curhat karena ditinggal wafat suaminya 2 tahun lalu. Di layar, pelaku menyamar sebagai Almira, seorang wanita Indonesia yang mengaku bekerja sebagai perawat di California. "Dear Eleanor, I know your pain. I lost someone too. You can share with me. I'll never hurt you." Kalimat itu masih terpampang, tak sempat dihapus. Kombes Ranefli menggeleng. Manipulasi emosional semacam ini lebih berbahaya dari sekadar pencurian data. Ini merusak kepercayaan manusia secara menyeluruh. Yang lebih mengejutkan adalah salah satu pelaku wanita bernama Anissa, 24 tahun. Di balik wajah lembutnya, ia adalah pembuat naskah percakapan romantis untuk para pelaku pria. Anissa adalah lulusan jurusan sastra Inggris dari Universitas Swasta di Jakarta. Ia mengaku tertarik karena bayaran yang cepat dan tidak terlalu jahat. "Saya cuma bantu buat skrip cinta, Pak. Biar cowok-cowok itu nggak asal ngetik. Mereka nggak ngerti cara ngobrol sama bule. Saya yang bantu susun dialog, mulai dari hari pertama kenalan sampai mereka berhasil ambil datanya," ucapnya dengan tenang di ruang interogasi sementara. Namun, hasil forensik digital membuktikan Anissa lebih dari sekadar penulis. Ia memiliki 2 akun Telegram pribadi, yang digunakan untuk memanaskan emosi korban agar lebih cepat percaya. Salah satu korban bahkan pernah mengirimkan kode autentikasi email karena percaya Almira ingin membantu membuka bisnis restoran bersamanya. Ada 16 handphone dan 10 komputer di sini, semua terkoneksi ke jaringan server yang melintasi Kamboja dan Vietnam, jelas AKP Reza Dwinata,
penyidik muda yang ikut dalam tim. Satu temuan mengejutkan lagi muncul. Dari pengakuan para pelaku, mereka semua diatur oleh satu koordinator lokal bernama Bos Yuda, pria berusia 40-an yang dikenal sangat ketat dan tertutup. Tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya secara langsung, hanya berkomunikasi melalui suara yang diubah dengan perangkat audio. Bos Yuda diketahui hanya beroperasi melalui satu laptop khusus dan mengatur seluruh jadwal shift operator dari 5 rumah berbeda. Ia juga yang menghubungkan mereka dengan VV, tokoh utama di Kamboja. Pada malam yang sama, Kombes Ranefli menggelar rapat darurat kedua di posko lapangan yang dibuat dadakan di pinggir Jalan Nangka. Layar monitor memperlihatkan grafik alur komunikasi antar pelaku, peta lokasi 5 TKP, dan sejumlah nama baru yang terhubung ke akun-akun Telegram mencurigakan. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Kita lihat polanya. Satu rumah untuk 9 orang. Semua punya struktur kerja dan peralatan lengkap. Ini bukan operasi iseng. Ini perusahaan kriminal, ujar Ranefli di depan para penyidik. Pukul 6 pagi, tim bergerak menuju lokasi ketiga, Jalan Gustiwa 3. Tapi satu mobil khusus tetap disiagakan di Nangka untuk pengawasan. Di luar pagar rumah, warga mulai berdatangan. Beberapa mengaku kaget karena rumah itu dulunya kosong lama, lalu disewa oleh anak-anak IT dari luar Bali. Seorang tukang nasi jinggo bernama Bu Putu, yang biasa berjualan tiap malam di depan rumah tersebut, bersaksi bahwa sering ada pemuda membeli makan di jam 2 atau 3 pagi. Saya heran juga, kok mereka kayak nggak tidur. Kadang sekali beli sampai 10 bungkus. Tapi nggak pernah ada suara keras dari dalam rumah. Sunyi, katanya sambil menggeleng. Keterangan Bu Putu mencocokkan pola kerja shift yang ditemukan dalam catatan digital. Tiap 6 jam sekali, operator bergantian, agar akun-akun Telegram terus aktif 24 jam. Ini menjelaskan mengapa korban di luar negeri tidak pernah curiga. Setiap kali mereka mengirim pesan, akun, kekasih, mereka selalu membalas, seolah-olah nyata. Ranefli menulis satu kalimat besar di papan Witeboard Posko. Cinta 24 jam, data dolar. Ia lalu menatap jauh ke arah matahari yang mulai muncul dari ufuk timur. Ia tahu, sindikat ini belum runtuh sepenuhnya. Tapi potongan-potongan puzzle mulai membentuk gambaran besar. Dan ia bersumpah akan membongkarnya sampai ke akar-akarnya. Mentari pagi mulai mengintip malu-malu di antara dedaunan Jalan Gustiwa 3, Denpasar Utara. Namun ketenangan kawasan perumahan itu segera berubah menjadi arena pengintaian. Sebuah rumah minimalis berpagar kayu hitam yang tampak biasa saja, diam-diam telah menjadi titik perhatian sejak subuh. Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali menyamar sebagai tukang servis AC, pengantar galon, dan tukang koran. Mereka mengamati gerak-gerik di rumah tersebut dengan cermat, tanpa menimbulkan kecurigaan. Di dalam rumah, suasananya sangat berbeda. Tidak ada aroma pagi. Lampu terang masih menyala, tirai tertutup rapat, dan suara jari jemari di keyboard terdengar seperti detak jantung utama. 6 orang pria dan 1 perempuan muda berada di ruang tengah, duduk menghadap monitor, sebagian memakai headset. Salah satu dari mereka sedang tertawa kecil, melihat tangkapan layar dari percakapan dengan korban dari Utah, Amerika Serikat. Bro, ini ibu-ibu udah percaya aku janda 2 anak yang lagi patah hati. Cuma butuh 2 hari. Sekarang dia udah kirim nama lengkap, alamat email, dan tanggal lahir. Ucap pria bernama Kevin, 27 tahun, sambil menyeruput kopi kaleng. Di sudut ruangan, seorang perempuan bernama Vina mengetik cepat naskah baru untuk digunakan oleh agen cinta lainnya. Dia dikenal dengan julukan penulis hati. Vina, 25 tahun, punya kemampuan linguistik yang luar biasa. Ia menciptakan dialog buatan yang bisa membuat korban merasa benar-benar dicintai. Naskah-naskah buatannya sering disisipkan kata-kata religius, kesedihan masa lalu, dan janji setia. Bagi banyak korban, ini bukan sekadar obrolan. Ini terasa nyata. Namun pagi itu, semuanya berubah. Pukul 7.23 WITA, Kombes Ranefli Dian Chandra memberi aba-aba dari posko tak jauh dari lokasi. Tim Serse Siber yang sudah bersiap pun langsung bergerak. Mereka menyergap rumah dari 2 sisi, depan dan samping. Tanpa perlu membobol paksa, mereka berhasil membuka pintu depan dengan kunci duplikat yang diamankan dari lokasi TKP sebelumnya. Penyergapan berlangsung cepat. Dalam waktu 3 menit, 6 pelaku dan 1 perempuan berhasil ditangkap. Tidak ada perlawanan berarti,
hanya tatapan panik dan wajah pucat. Mereka semua tahu siapa yang datang. Polisi. Di rumah ini, penyidik menemukan 9 unit komputer dan 15 handphone, lengkap dengan powerbank besar, router khusus, serta papan jadwal shift. Tapi yang paling mencolok adalah satu komputer khusus di pojok ruangan, terkunci dengan kata sandi dan aplikasi Telegram dalam mode penyamaran. Ini dia, pusat kendali lokalnya, ucap AKP Reza Dwinata, sambil membuka tas forensik digitalnya. Dengan alat pemecah enkripsi, ia mencoba membuka akses Telegram yang terkunci. Setelah 18 menit kerja, mereka berhasil masuk. Di dalamnya terdapat sebuah channel rahasia bernama Hati 23 Indo, yang menjadi pusat distribusi perintah dari seseorang berinisial VV, sosok yang sama seperti disebutkan dalam 2 TKP sebelumnya. Channel ini mengandung serangkaian instruksi dalam bentuk voice note yang suaranya dimodifikasi agar tidak bisa dikenali. Tapi ada satu pesan teks yang menarik perhatian. Untuk semua tim Bali, lokasi cadangan tetap aktif. Jangan gunakan IP lokal. Gunakan jalur luar. Simpan data korban hanya di drive tim. Jangan curi. Yang ketahuan curang akan ditindak langsung. VV. Ranefli berdiri di belakang AKP Reza, membaca teks itu dalam diam. Lalu matanya mengarah ke satu folder di desktop bertuliskan, Korban Rekap 0425. Saat folder dibuka, isinya mengerikan. Ada lebih dari 700 file spreadsheet, masing-masing memuat data pribadi warga negara asing, mulai dari nama, alamat, tanggal lahir, email, hingga nama orang tua. Beberapa file bahkan berisi detail kartu kredit dan identitas sosial keamanan dari AS. Ini bukan penipuan cinta biasa, gumam Ranefli. Ini pencurian identitas dalam skala besar. Yang lebih mencengangkan, setiap pelaku memiliki sistem penilaian. Skor berdasarkan kecepatan membujuk korban, jumlah data yang dikumpulkan, dan persentase keberhasilan mengikat emosi. Mereka bahkan diberikan bonus pulsa, uang tunai, atau e-voucher makanan jika berhasil mencetak korban emas. Istilah mereka untuk korban yang mengirim data lengkap dalam waktu kurang dari 3 hari. Salah satu file bernama Eleanor_Final menjadi perhatian tim. Itu nama yang sebelumnya ditemukan di TKP kedua. Ternyata, Eleanor bukan satu-satunya. Di folder itu, ada ratusan korban dengan status emas, kayu, gagal. Peringkat itu menggambarkan nilai ekonomis data korban. Mengerikan. Sementara itu, Vina yang ditangkap dan kini duduk di pojok ruangan dengan tangan terikat plastik, menangis perlahan. Saya cuma cari uang buat bayar kuliah adik saya. Saya pikir ini nggak bahaya. Cuma chatting. Nggak nyangka bakal jadi begini. Tapi bagi Kombes Ranefli, tidak ada pembenaran untuk manipulasi dan pencurian data. Ia memerintahkan seluruh tim untuk menyita semua barang digital, termasuk flash disk, modem, dan kamera keamanan. Bahkan kotak sisa makanan di dapur pun dibuka satu-satu, mencari kemungkinan adanya micro SD tersembunyi. Setelah semua barang disita dan pelaku dibawa ke mobil tahanan, Kombes Ranefli kembali ke posko lapangan. Ia menggambar ulang skema jaringan di papan putih. Satu panah merah besar ditarik dari lokasi Jalan Gustiwa 3 menuju sebuah titik lain, Jalan Irawan Gang 2, Ubung Kaja, lokasi TKP keempat. Di bawahnya, ia menuliskan satu kalimat. Jika cinta bisa dibeli, maka kebohongan pun akan dijual. Penyidikan belum selesai, dan jaringan ini belum sepenuhnya tumbang. Tapi bagi Ditreskrimsus Polda Bali, tiap langkah adalah satu potong dari teka-teki besar. Sebuah kejahatan lintas negara dengan wajah lokal. Dan pagi itu, di balik layar telegram dan tumpukan komputer rusak, mereka baru saja menyibak babak ketiga. Hari telah berganti siang ketika langkah tim dari Ditreskrimsus Polda Bali berderap ke arah Jalan Irawan Gang 2, Ubung Kaja, lokasi penggerbekan keempat. Namun kali ini, suasananya jauh lebih menegangkan. Gang sempit itu hanya cukup untuk satu mobil kecil, dan sebagian besar rumah di sana berdempetan. Pintu gerbang sengaja didesain tinggi dan rapat, menciptakan benteng yang seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Rumah ini adalah titik krusial. Informasi dari TKP ketiga menyebutkan bahwa rumah di gang sempit inilah yang dikelola langsung oleh pengatur shift utama sindikat di Bali, seseorang yang disebut dengan kode nama, Kepala Meja. Kita harus masuk cepat. Jangan beri kesempatan mereka hapus data, ujar Kombes Ranefli Dian Chandra,
memimpin langsung tim gabungan siber dan Satreskrim yang telah menyusun pengepungan sejak pukul 11.30 WITA. Jam menunjukkan pukul 11.56 WITA ketika aba-aba diberikan. Pintu pagar didobrak dengan palu khusus, dan tim menyerbu masuk ke dalam rumah 2 lantai berarsitektur sederhana namun janggal. Seluruh jendela ditutup dengan triplek tebal dari dalam. Di lantai bawah, suasana remang-remang. Tidak ada suara TV, tidak ada musik. Hanya bunyi kipas dan derik tikus kecil dari dapur. Tapi di lantai 2, justru terdengar hiruk-pikuk keyboard, tawa kecil, dan suara alarm yang seketika berbunyi saat pintu didobrak. Kode merah, teriak seseorang dari dalam kamar. Seketika, 6 pria muda berusaha mematikan komputer, mencabut kabel, bahkan menjatuhkan handphone mereka ke lantai untuk merusaknya. Namun, mereka kalah cepat. Polisi berhasil membekuk mereka dalam waktu kurang dari 2 menit. Di tempat ini, 8 pelaku ditangkap, dan yang paling menarik perhatian adalah 1 orang berbadan tambun, mengenakan kemeja biru tua dengan lencana kecil bergambar burung Garuda emas. Dia adalah Yogi, kepala meja, 36 tahun, warga asal Surabaya yang sejak tahun lalu menetap di Bali. Ia bukan penipu biasa. Yogi adalah mantan manajer operasional salah satu call center outsourcing di Jakarta. Ia tahu bagaimana mengatur shift, menilai performa, dan menyusun sistem kerja target. Kini keahliannya itu dipakai untuk hal yang sangat berbeda, mengelola jaringan love scam lintas negara dari rumah sempit di pinggiran Denpasar. Saya cuma mengatur mereka, Pak. Yang chatting kan bukan saya, ujar Yogi santai saat diamankan. Namun penyidik menemukan fakta lain. Di balik komputer utamanya, terdapat dashboard pemantauan real-time yang menyambungkan data dari 5 rumah operasional. Ia menggunakan sistem manajemen yang menyerupai software HRD. Tiap pelaku memiliki akun, target harian, dan riwayat pencapaian. Mereka bahkan dinilai berdasarkan emotion effectiveness, yakni seberapa cepat korban merasa jatuh cinta dan mulai membuka data diri. AKP Reza Dwinata, yang menginspeksi komputer utama, menemukan fitur mengejutkan. Dompet kripto dengan saldo lebih dari 1,7 miliar rupiah dalam bentuk USDT dan Ethereum. Dari dashboard itu, juga terlihat riwayat transfer ke puluhan akun dompet kecil lain, dengan nilai antara 50 hingga $500 per hari. Ini gaji mereka. Semua dibayar lewat kripto, tanpa bank, tanpa jejak kasat mata, ujar Reza sambil menunjuk grafik arus dana. Namun penemuan terbesar datang dari satu file backup yang tak sempat dihapus. Sebuah file teks terenkripsi dengan judul V Peringatan. Setelah berhasil didekripsi, isinya membuat bulu kuduk semua petugas berdiri. Semua tim Bali, hati-hati. Nusa dan Nangka sudah jatuh. Gustiwa juga hampir. Jangan simpan data lokal. Ganti IP setiap 4 jam. Jangan komunikasi pakai WA. Pakai jalur KAM66 untuk semua instruksi. Siapkan lokasi cadangan di Swamandala. Jika ditangkap, jangan sebut VV. Ini perintah. VV. Swamandala. Gumam Ranefli. Itu TKP kelima. Rumah terakhir. Sementara di sudut ruangan, petugas juga menemukan tumpukan dokumen rekap. Daftar harian siapa yang mengerjakan siapa. Salah satu kertas menunjukkan interaksi dengan korban dari Amerika, Australia, hingga Kanada. Bahkan ditemukan nama seorang diplomat yang sedang menjalani perceraian, menjadi korban bujukan cinta digital dari akun bernama Nadia_Hart. Salah satu pelaku di TKP ini, pria 22 tahun bernama Rio, mengaku baru 2 bulan bergabung. Ia dibawa oleh sepupunya dari Jakarta dengan janji kerja, customer support. Gajinya, 3 juta rupiah per minggu, ditransfer ke akun kripto. Tugasnya hanya menjalin obrolan lembut dan menggiring korban ke link tertentu untuk memasukkan data diri. Saya kira cuma chatting iseng, Pak. Saya juga nggak tahu itu salah. Yang penting dapat duit, ucap Rio, yang kini duduk gemetar dengan tangan terborgol. Namun kesaksian Rio membawa petunjuk lain. Ia mengaku pernah mendengar nama Budina, wanita berkacamata yang disebut-sebut sebagai penyedia rumah aman untuk para operator baru. Budina diduga menjadi fasilitator rumah-rumah tempat sindikat beroperasi, sekaligus perantara dengan jaringan luar negeri. Informasi ini sangat penting. Kombes Ranefli segera memerintahkan tim investigasi khusus untuk melacak keberadaan Budina. Jika benar, maka jaringan ini tidak hanya dikendalikan dari luar negeri,
tapi juga memiliki struktur lokal lengkap, dari rekrutmen, logistik, hingga manajemen risiko. Di penghujung siang, ketika para pelaku dari TKP keempat digelandang keluar rumah, warga sekitar mulai berdatangan. Seorang ibu rumah tangga sempat berseru, "Pantesan tiap malam sepi tapi listrik mahal. Kirain rumah kosong." Namun di balik semua kejutan hari itu, Kombes Ranefli tahu, langkah mereka belum selesai. Satu titik terakhir tersisa, Jalan Swamandala 3, lokasi yang disebut dalam pesan rahasia VV. Di sanalah kemungkinan besar lokasi cadangan, tempat persembunyian operator yang paling senior, atau bahkan jejak komunikasi langsung ke Kamboja. "Persiapkan segalanya. Kita selesaikan ini hari ini juga," perintahnya. 5 jam lagi, malam akan jatuh. Dan sebelum itu, tim harus sampai di titik terakhir. Karena bagi Kombes Ranefli dan tim di Treskrimsus, perang ini bukan sekadar memberantas penipuan cinta, ini adalah pertarungan untuk mengembalikan martabat ruang digital Indonesia. Matahari mulai tenggelam ketika tim dari Direktorat Reserse Siber Polda Bali meluncur ke titik terakhir yang disebut dalam pesan rahasia dari sang pengendali sindikat berinisial VV. Lokasi itu adalah sebuah rumah yang terletak di Jalan Swamandala 3, kawasan padat di pinggiran Denpasar yang lebih sering dikenal karena warung nasi Jinggo dan rumah kos mahasiswa daripada sebagai pusat kejahatan digital internasional. Namun malam itu, suasana berubah drastis. Kombes Ranefli Dian Chandra menatap layar tabletnya dalam kendaraan taktis. Ini TKP kelima. Kalau semua informasi dari 4 lokasi sebelumnya benar, Swamandala bukan hanya tempat cadangan, tapi pusat komando darurat mereka. Bersama Kabid Propam Kombes Ketut Agus Kusmayadi dan Kabid Humas Kombes Arisandi, Ranefli telah menyusun strategi penggerebekan simultan kedua rumah di Swamandala, yang salah satunya disebut sebagai tempat persembunyian seorang wanita bernama Budina, diduga fasilitator lokal jaringan VV. Pukul 19.45 WITA, cahaya lampu jalan temaram menyapu trotoar yang lengang. Tak ada tanda-tanda keramaian di 2 rumah itu. Namun sinyal dari alat pelacak yang sebelumnya disisipkan ke salah satu handphone tersangka TKP keempat menunjukkan pergerakan aktif di lokasi ini. Disinilah polisi percaya bahwa tulang punggung operasional sindikat bersembunyi. Tepat pukul 20 WITA, 2 tim taktis bersenjata lengkap menyusup masuk. Dalam waktu kurang dari 90 detik, kedua pintu rumah berhasil didobrak tanpa tembakan. Yang terjadi di dalam, jauh lebih mencengangkan dari semua lokasi sebelumnya. Di rumah pertama, polisi mendapati ruang server kecil dengan pendingin ruangan ganda. Di dalamnya terdapat unit komputer high-end rakitan khusus, ditautkan dengan koneksi VPN multinegara. Satu monitor menampilkan deretan IP address dari berbagai belahan dunia, Amerika, Inggris, Vietnam, bahkan Turki. Operatornya adalah 3 pria muda, 2 diantaranya WNI dan 1 WNA asal Filipina. Namun kejutan sesungguhnya terjadi di rumah kedua, hanya 15 meter dari rumah server. Di sana, polisi menemukan 6 orang pelaku, dan 1 diantaranya adalah Budina, wanita berusia sekitar 45 tahun, berkacamata dan berpenampilan rapi. Ia tidak tampak seperti dalang kejahatan. Tapi saat digiring keluar oleh petugas, sorot matanya tajam. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun di ruang kerja kecil di dalam rumah itu, petugas menemukan laptop yang tidak terkunci, dan disitulah teka-teki mulai terungkap. Di laptop Budina, ada sebuah folder bernama VV_Master yang dienkripsi ringan. Setelah berhasil dibuka, polisi menemukan data pembayaran lebih dari 100 operator yang tersebar di Bali, Vietnam, dan Kamboja. Daftar korban dengan lebih dari 7.000 nama, mayoritas WNA asal AS dan Eropa. File rekaman suara dari pelaku saat melakukan bujuk rayu, dengan kalimat yang telah diskrip dengan sangat rinci. Rangkaian email dan chat telegram antara Budina dan akun yang ditandai sebagai VV_CTRL. Dari isi komunikasi itu, terungkap bahwa VV bukan hanya pemimpin jaringan ini, dia adalah pion dari jaringan yang lebih besar. Bahkan Budina disebut dalam beberapa pesan sebagai handler Indo Branch. Data target prioritas minggu ini, 3 WNA pensiunan di AS, via situs widowconnect.com, 5 WNA dari Tinder, dan 2 diplomat Kanada dari aplikasi eksklusif Connect. Prioritaskan emotional entry, lalu giring ke link data. Jangan overpush. VV. Jika Bali down, Swamandala aktifkan plan B, kirim operator ke lokasi Savehose baru di Sihanoukville.
Budina tahu jalurnya. Selama interogasi awal, Budina tetap bungkam. Namun salah satu pelaku, Fikri, akhirnya membuka mulut. Ia menyebutkan bahwa Budina adalah perekrut dan penyalur operator sejak tahun 2023. Ia menjanjikan pekerjaan chat admin internasional dengan gaji besar dan tidak perlu pengalaman. Para pelaku direkrut dari kalangan muda, pengangguran, hingga anak kos. Fikri sendiri mengaku direkrut lewat grup Facebook. Awalnya saya kira ini kayak dropship biasa. Chat orang bule, kasih link, dapat komisi. Tapi ternyata, makin kesini, kami disuruh manipulasi emosi. Suruh bilang, I love you, I trust you, ke orang tua di luar negeri, ungkap Fikri dalam kesaksiannya. Ia juga membenarkan bahwa mereka diminta menghapus semua riwayat komunikasi tiap akhir minggu, dan menggunakan laptop khusus dengan aplikasi yang telah dimodifikasi oleh teknisi di luar negeri. Di lokasi Swamandala, polisi menyita 82 handphone, 47 komputer, dan puluhan hard disk eksternal. Juga ditemukan satu unit perangkat crypto mining kecil dan 3 buku rekening dengan saldo puluhan juta rupiah. Yang paling mengejutkan, satu SIM card asing, diduga digunakan Budina untuk berkomunikasi langsung dengan jaringan luar negeri. Dalam kartu itu, tercatat lokasi terakhir komunikasi berada di Sihanoukville, Kamboja, kota yang terkenal sebagai markas para pelaku love scamming internasional. Dengan penangkapan Swamandala, total 38 tersangka ditahan, 31 laki-laki dan 7 perempuan, dan mereka dijerat dengan Pasal 35 Jo, Pasal 51 Ayat 1, UU Nomor November 2008 tentang ITE sebagaimana diubah menjadi UU Nomor Januari 2024, Jo, Pasal 55 KUHP tentang turut serta dalam tindak pidana. Ancaman hukuman maksimalnya mencapai 12 tahun penjara dan denda hingga 12 miliar rupiah. Dalam jumpa pers di lobi Mapolda Bali, Kapolda Bali Irjen Daniel Aditya Jaya menyampaikan dengan tegas, kejahatan ini bukan sekadar penipuan. Ini pengkhianatan terhadap ruang digital kita. Mereka merusak kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai ekosistem internet yang sehat. Tapi kami tidak akan tinggal diam. Kami akan kejar sampai akar-akarnya, bahkan jika itu berada di luar negeri. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Interpol dan Kementerian Luar Negeri untuk melacak keberadaan VV di Kamboja. Malam itu, langit dan pasar gelap. Tapi satu persatu rumah kejahatan digital telah dipadamkan. Kombes Ranefli menatap layar laporan sambil berkata lirih, Swamandala kita taklukkan. Tapi kita belum menang sepenuhnya. VV masih di luar sana. Dan malam itu, perburuan baru dimulai. Perburuan lintas negara terhadap otak kejahatan asmara virtual paling berbahaya yang pernah menginjakan jari-jarinya di ruang maya Indonesia. Kantor Direktorat Reserse Siber Polda Bali masih menyala terang ketika semua orang di dalam ruangan tampak menahan napas. Kombes Ranefli Dian Chandra, yang memimpin operasi dari awal, berdiri kaku di depan layar besar yang menampilkan rekaman komunikasi Telegram antara akun tersangka, Budina, dan seseorang dengan username VV_operator_KH, yang diduga kuat sebagai otak di balik sindikat ini. Putar ulang dari menit ke-42, perintah Ranefli tegas. Di layar, terdengar suara pria yang berbicara dalam campuran bahasa Inggris dan Melayu, aksen Kamboja sangat kental. Kau pastikan semua backup jalan. Kalau Denpasar panas, kita kirim 2 tim ke Phnom Penh. Jangan bodoh, Dina. Kalau jatuh, jangan bawa-bawa saya. Kalimat itu menjadi titik balik. Seluruh pembicaraan selama 47 menit yang berhasil dipulihkan dari perangkat laptop Budina mengungkap bahwa operasi love scam di Bali hanyalah satu cabang kecil dari sindikat yang lebih luas dan terorganisir lintas negara. Kota Sihanoukville di Kamboja disebutkan sebagai pusat data utama, sementara Phnom Penh disebut sebagai Safe House jika salah satu jaringan di negara lain terbongkar. Tim Siber Bali memulai pelacakan terhadap akun VV_operator_KH dengan bantuan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, dan tim Interpol Jakarta. Hasil awal mengungkap pola login akun tersebut. VPN multilapisan yang dilindungi oleh jaringan luar negeri. Aktivitas akun aktif sejak Mei 2022. Beberapa IP terdeteksi berasal dari Kampot, Phnom Penh, dan Sihanoukville. Namun ada satu temuan krusial. Foto profil akun VV yang menggunakan gambar pria berkacamata di ruangan kantor modern. Software pengenal wajah kemudian mengidentifikasi sosok tersebut sebagai Vanat Vichetra,
seorang mantan pegawai perusahaan outsourcing data di Phnom Penh yang kabarnya dipecat karena terlibat manipulasi data nasabah luar negeri. Nama ini pernah muncul dalam laporan kejahatan siber internasional oleh otoritas siber Malaysia, namun tak pernah bisa ditangkap. Kalau ini benar VV kita, berarti kita sedang berhadapan dengan pelaku veteran, ujar Ranefli. Polda Bali kemudian menyusun laporan khusus yang dibawa langsung oleh perwakilan Mabes Polri ke Kementerian Luar Negeri. Target: kerjasama bilateral dengan kepolisian Kamboja untuk investigasi dan ekstradisi. Sementara itu, Kapolda Bali, Irjen Daniel Aditya Jaya, melakukan langkah taktis, membentuk tim Intel Cyber Region, terdiri dari 6 personel terbaik siber dan penyidik lapangan, termasuk 2 anggota yang mahir bahasa Khmer. Mereka diberangkatkan diam-diam ke Phnom Penh pada malam hari melalui penerbangan reguler, menyamar sebagai relawan pelatihan IT. Salah satu dari mereka adalah Bribda Aulia, perempuan muda yang berhasil membongkar jejak VPN milik VV dengan pendekatan teknik forensik di paket inspection. Dalam briefing tertutup, Aulia berkata, kalau komunikasi Telegram itu benar dikendalikan langsung dari Kamboja, maka Sihanoukville bukan cuma pusat data. Kemungkinan besar itu pusat kendali emosional, tempat mereka melatih pelaku untuk menggoda, menipu, dan memanipulasi korban. Sementara tim lapangan bergerak ke Kamboja, di Bali interogasi terus berlanjut. Seorang pelaku bernama Rian, 26 tahun, akhirnya membuka fakta baru yang mengerikan. Kami disuruh nonton video pelatihan tiap malam. Kami diajari cara berbicara manis, memancing simpati, lalu menggiring korban ke link pribadi. Setelah mereka klik, data dikumpulkan. Semua dikontrol dari Telegram. Menurut Rian, pelaku harus memilih karakter fiktif, biasanya perempuan cantik atau duda kaya, lalu menjalankan skenario pura-pura jatuh cinta, memancing korban menceritakan hidup mereka, mengarahkan korban membuka link atau mengisi formulir pengiriman hadiah. Data lalu dikirim lewat bot Telegram khusus ke satu akun pusat, yang disebut sebagai VV Secure Channel. Lebih dari itu, Rian mengungkap adanya bonus tambahan sebesar $100 per minggu untuk pelaku yang bisa menghasilkan 100 data valid dari warga negara asing. Di Bali, Ditreskrimsus membuat satu simulasi jebakan siber untuk memancing keluar admin pusat Telegram milik VV. Sebuah akun palsu dengan profil korban, wanita janda kaya, diciptakan. Dalam waktu 8 jam, akun tersebut berhasil menarik tanggapan dari akun operator yang ditautkan ke pusat pengendali VV. Rencana berikutnya, memasukkan kode pelacak khusus ke dalam satu link yang dikirim ke VV. Saat link itu dibuka, walaupun melalui VPN, jejak data masih bisa dilacak sebagian. Hasilnya, Pakupin Bundar lokasi login, Sihanoukville, Komplek Gold Lion Casino Tower, lantai 5. Pakupin Bundar perangkat, laptop Windows 10 build custom, dengan alamat IP virtual 185xxxxxx120. Pakupin Bundar durasi login, 17 menit. Sinyal pertama yang menjanjikan, VV telah membuka link itu. Tim Intel Cyber Region yang telah berada di Phnom Penh diam-diam bertemu dengan seorang agen kepolisian Kamboja bernama Sohean, yang pernah menangani kasus love scam serupa dengan korban warga Australia. Dari Sohean, tim mendapat info penting. Di Gold Lion, ada 4 lantai penuh disewa perusahaan outsourcing. Sebagian legal, tapi sebagian lain itu topeng. Banyak pekerja Indonesia, Vietnam, bahkan Nigeria di sana. Ada ruangan khusus yang dikabarkan jadi pusat cinta palsu. Bisa jadi itu markas kalian. Bersama Sohean, tim dari Indonesia mulai menyusun pemetaan gedung dan pola aktivitas di area tersebut. Namun satu peringatan tegas datang dari Sohean. Hati-hati, kalau terlalu agresif, mereka bisa pindah dalam 12 jam. Kami pernah kehilangan jejak seperti itu sebelumnya. Dalam laporan internal, Bribda Aulia mencatat bahwa para pelaku di Bali sebenarnya tidak sekadar menjadi penjahat, mereka juga korban eksploitasi digital. Dengan bayaran rendah dan tekanan tinggi, banyak dari mereka terpaksa bertahan karena tidak punya pilihan. Ini bukan hanya soal IT, ini perbudakan digital. Bahkan cinta pun mereka perdagangkan. Kabut pagi menyelimuti kawasan elit Golden Lion Casino Complex, kota hiburan yang berkilau dengan gemerlap lampu dan gemuruh mesin slot. Namun di balik kemewahan itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah ruang operasi digital dari sindikat penipuan cinta lintas negara yang menjadikan Bali sebagai salah satu basisnya.
Sebuah tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Bali, BSSN, Interpol, dan Kepolisian Kamboja tengah bersiap menjalankan sebuah operasi rahasia yang telah disusun selama hampir seminggu. Kode operasi, Sangkakala 7. Target mereka, pria misterius yang dikenal dengan inisial VV, yang disebut-sebut sebagai operator dan pengendali utama jaringan love scamming di Asia Tenggara. Anggota tim dari Indonesia, termasuk Bribda Aulia dan Ibda Bayu, telah menyamar sebagai pasangan suami istri turis yang hendak menginap selama 2 malam di lantai 5, Golden Lion Suites, tepat di seberang kamar 507, yang diyakini menjadi markas VV. Kita pasang alat sadap suara arah kiri, dan pemancar sinyal mikro arah pintu utama, ujar Aulia sambil menyusun perangkat kecil seukuran tombol kancing baju. Di sisi lain, Ibda Bayu menanam mikrofon jarak jauh yang sudah dimodifikasi agar tidak bisa dideteksi scanner keamanan hotel. Hari itu, pukul 6.02 pagi, mereka mendapat sinyal, pintu kamar 507 terbuka. Kamera pengintai yang tersembunyi dalam penutup lubang AC menangkap sosok pria tinggi, berkacamata, mengenakan hoodie hitam bertuliskan, "Data is power." Itu dia, wajahnya cocok. 94% akurasi dari sistem pengenal wajah. Itu Fanat Vicetra, si VV, ujar salah satu analis siber di markas Polda Bali yang ikut memantau secara daring. VV bukan nama baru. Berdasarkan laporan dari Interpol Hanau dan Kepolisian Malaysia, pria ini pernah terlibat dalam penyusupan sistem email perusahaan real estate di Australia dan memalsukan identitas sebagai pejabat PBB untuk menipu seorang janda kaya di Belgia. Semua berakhir pada satu pola, cinta palsu, data dicuri, uang melayang. Namun kali ini, dia tak hanya berurusan dengan sistem email dan algoritma pencurian data. Dia berurusan dengan wajah-wajah nyata dari para pelaku lapangan di Bali yang telah ditangkap dan mulai bernyanyi. Pukul 6.37, setelah VV keluar dari kamar dan hendak menuju lift untuk sarapan, 3 petugas kepolisian Kamboja yang menyamar sebagai staf hotel segera menghampirinya. "Emer Fanat, could you come with us, please? There is a situation regarding your room reservation," ujar salah satunya. VV tak sempat menyadari jebakan itu. Begitu mereka berada di lorong belakang dekat ruang servis hotel, 2 petugas Interpol dan 1 anggota tim Indonesia segera masuk dan memborgolnya di tempat. "Kamu ditahan atas dugaan tindak pidana lintas negara terkait kejahatan siber dan penipuan berbasis data. Kamu punya hak untuk diam, tapi kami punya semua bukti," ujar Ibda Bayu. Saat itu, wajah VV pucat. Ia tak melawan, namun sempat melontarkan satu kalimat lirih dalam bahasa Khmer. "Saya hanya menjual cinta mereka yang bodoh karena jatuh hati." Dari kamar 507, ditemukan 3 laptop dengan sistem enkripsi tingkat tinggi, 12 ponsel yang masing-masing terhubung ke akun Telegram berbeda, 1 server mini, yang menyimpan data 4.128 identitas warga negara asing, 1 dokumen daftar nama pelaku di Indonesia, termasuk lokasi TKP Bali. Temuan terakhir itu membuat semua yang hadir menahan napas. Di sana tertulis, TKP 1 Nusa Kambangan, 9 agen status, aktif. TKP 2 Jalan Nangka Utara, 9 agen status, cadangan. Komando pengganti, waktu aktif 21 Juni 2025. Tanggal itu hanya 10 hari lagi dari hari penangkapan. Artinya, jika tak ditangkap hari ini, sindikat baru akan lahir dengan wajah baru dan jaringan yang lebih besar. Pukul 8.12, saat seluruh perangkat dan VV dibawa ke kantor imigrasi Phnom Penh untuk proses ekstradisi, Bribda Aulia, yang selama ini tegar, tak kuasa membendung air matanya. Ia keluar dari ruangan pemeriksaan dan berdiri di balkon, menatap matahari yang mulai naik dari balik gedung kasino. "Saya ingat semua korban yang cerita ke kami. Perempuan tua di Texas, pemuda kesepian di Inggris, bahkan PNS pensiunan di Filipina yang mengaku kehilangan semua uangnya demi cinta palsu. Semua cerita itu akhirnya berhenti hari ini." Ibda Bayu hanya menepuk bahunya. Mereka tahu, perjalanan ini belum usai. Pada hari yang sama, Kapolda Bali Irjen Daniel Aditya Jaya menggelar konferensi pers besar di Denpasar. Didampingi Kombes Ranefli Dian Chandra dan Kabid Humas Kombes Arisandi, ia menyampaikan, "Dengan ditangkapnya VV, kita telah memutus satu simpul besar dari jaringan kejahatan siber internasional. Namun, jangan lengah. Mereka bisa muncul dengan wajah baru. Masyarakat harus tetap waspada."
Dari catatan yang ditemukan, polisi menduga ada lebih dari 200 pelaku love scamming asal Indonesia yang tersebar di luar negeri, sebagian besar di Myanmar, Kamboja, dan Laos. Mereka mungkin dikendalikan oleh jaringan VV, atau oleh sindikat serupa yang belum terungkap. Dan lebih dari itu, sindikat ini juga mempekerjakan warga Indonesia secara paksa, menjanjikan pekerjaan tetapi berakhir dengan pemaksaan untuk melakukan kejahatan. VV kini berada dalam tahanan khusus dan proses ekstradisinya tengah diurus. Namun dari balik jeruji, ia sempat berkata kepada salah satu penyidik, "Tangkap saya boleh, tapi sistem sudah berjalan. Cinta palsu tidak akan pernah mati." Pernyataan yang membuat seluruh tim sadar, pertempuran baru saja dimulai. Setelah sukses menangkap Fanat Vicetra alias VV di Kamboja, tim Ditreskrimsus Polda Bali yang dipimpin Kombes Ranefli Dian Chandra tidak bersantai. Justru sebaliknya, penangkapan itu membuka pintu ke lubang kelinci yang jauh lebih dalam. Berkas-berkas data yang ditemukan dalam server VV mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Ada ratusan WNI terjebak dalam jaringan love scamming. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pelaku yang dipaksa. Mereka direkrut melalui iklan pekerjaan sebagai data entry dan customer support untuk perusahaan asing. Modus klasik, gaji tinggi, akomodasi ditanggung, dan lokasi kerja di luar negeri. Tapi kenyataannya, mereka dikirim ke zona abu-abu, perbatasan Laos-Myanmar, selatan Phnom Penh, dan zona ekonomi khusus di Sihanoukville. Salah satu perangkat laptop yang disita dari kamar hotel VV menyimpan aplikasi CRM, Customer Relationship Management, yang sudah dimodifikasi. Dalam aplikasi itu tercatat 402 nama WNI, usia antara 19 hingga 37 tahun. Kategori peran, Scout, Flirt, Hunter, Data Miner. Status, 57% aktif, 21% kabur, 22% hilang kontak. Yang lebih mengejutkan, 134 dari mereka pernah berdomisili di Indonesia bagian timur, khususnya NTT dan Sulawesi Selatan. Kami menyadari bahwa ini bukan sekadar penipuan online. Ini adalah perdagangan manusia terselubung yang menyamar sebagai perusahaan teknologi, ujar Kompol Laras Nugraheni, penyidik siber dari unit Bali yang dipercaya mengolah data digital VV. Salah satu perempuan yang diamankan di TKP keempat di Bali, Dini Aulia Rahman, 23 tahun, akhirnya mau berbicara lebih jauh kepada tim penyidik. Ia mengaku direkrut dari Makassar oleh seorang wanita berinisial M, yang menjanjikan pekerjaan admin online di luar negeri. "Kami dijanjikan kerja di kantor startup di luar negeri. Katanya kita tinggal chatting dengan bule, bantu promosi. Tapi setelah sampai di Phnom Penh, HP kami disita, dan kami langsung diajari skrip rayuan pakai foto-foto perempuan dari Rusia," ujar Dini. Awalnya, ia menolak. Tapi tekanan datang dalam bentuk ancaman, tidak boleh keluar gedung, kamera di setiap sudut, dan mereka akan dipukul atau tidak diberi makan jika tidak mengirim target minimal 15 data WNA setiap hari. Dini bukan satu-satunya. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, 9 dari 38 tersangka yang diamankan di Bali mengaku bahwa mereka dulu juga korban rekrutmen palsu. Mereka tak punya niat awal menipu orang. Tapi karena terjebak dalam sistem dan tekanan psikologis, akhirnya mereka menyerah dan ikut berperan. "Saya itu cuma lulusan SMA. Mas, lihat iklan kerja online. Katanya legal." Begitu nyampe, malah disuruh chatting sama bule tua sambil ngaku-ngaku cewek bule. "Kalau nggak nurut, katanya bakal dijual ke tempat lain," ujar seorang pemuda bernama Rizky, 21 tahun. Ia mengaku sempat dipindahkan dari gedung satu ke gedung lain di perbatasan Laos, sebelum akhirnya dipulangkan secara diam-diam oleh oknum yang kasihan padanya. Tim Siber Polda Bali bekerja sama dengan BSSN dan Interpol kemudian melacak koordinat yang ditemukan di aplikasi CRM milik VV. Salah satu yang paling mencurigakan adalah lokasi dengan kode D013, yang ternyata merujuk ke sebuah gedung tinggi berpagar kawat listrik di pinggiran Sihanoukville. Dalam citra satelit, terlihat banyak kendaraan van hilir mudik ke lokasi tersebut, dan terdapat menara sinyal pribadi yang diduga digunakan untuk mengisolasi jaringan komunikasi internal mereka. "Kami menduga tempat itu adalah kamp kerja paksa digital. Seperti penjara, tapi isinya para pekerja muda yang dipaksa melakukan love scamming," ujar Kabid Propam Kombes Ketut Agus Kusmayadi. Melalui jalur telegram rahasia, tim berhasil terhubung dengan seorang pria WNI bernama Bayu, 24 tahun, yang berhasil kabur dari lokasi D013 2 bulan lalu. Dalam rekaman video call,
Wajah Bayu tampak tirus dan matanya lelah. Saya kabur waktu gerbang listriknya mati kena hujan badai. Saya sembunyi 3 hari di kandang ayam penduduk lokal, baru dibantu pulang sama relawan gereja di perbatasan. Bayu menyebut di dalam D013, ada lebih dari 80 orang Indonesia, sebagian besar masih remaja. Mereka tidur di ruangan besar seperti asrama, dengan kasur tipis, diawasi 24 jam oleh penjaga bersenjata. Menindaklanjuti informasi ini, Kapolda Bali telah berkirim surat resmi ke Kementerian Luar Negeri, meminta koordinasi dengan Interpol, pemerintah Kamboja, dan PBB untuk membuka akses investigasi langsung ke lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat penyekapan WNI. Kita sudah lepas satu simpul bernama VV, tapi masih banyak simpul lainnya. Kita butuh dukungan global. Kalau tidak, ratusan pemuda Indonesia akan terus jadi mesin penipuan digital yang sebenarnya juga mereka tak inginkan, tegas Irjen Daniel Aditya Jaya. Labirin digital ini lebih dalam dari yang dibayangkan. Bukan hanya soal cinta palsu dan pencurian data, tapi tentang bagaimana manusia dimanfaatkan sebagai alat, dimasukkan ke sistem yang tak bisa mereka kendalikan. Dan semua itu berawal dari satu klik lowongan kerja palsu di media sosial. Pukul 3.17 dini hari, ruang digital Command Center di Treskrimsus Polda Bali tiba-tiba riuh. Puluhan indikator server yang sebelumnya stabil, mendadak menunjukkan lonjakan anomali trafik. Bukan serangan dari luar, tapi, seperti yang dijelaskan oleh AKP Pradipa, analis forensik siber, serangan ini datang dari dalam sistem mereka sendiri. Selama seminggu terakhir, pasca penangkapan Fanat Vicetra, VV, polisi berhasil menyusupkan pengamat jaringan ke beberapa kanal Telegram yang digunakan oleh sindikat untuk koordinasi. Namun, kejutan justru datang dari seorang mantan pelaku yang pernah lolos dari jaringan dan kini berada dalam perlindungan Polda Bali, Bayu. Bayu, 24 tahun, lulusan SMK jurusan jaringan komputer dari Bekasi, dulunya salah satu hunter andalan sindikat. Ia direkrut lewat iklan kerja sebagai digital marketing di Bangkok, tapi berakhir di fasilitas penyekapan di Kamboja. Namun, Bayu menyimpan rahasia. Selama bekerja di bawah tekanan, ia berhasil menanamkan skrip monitoring di server sindikat. Kupikir suatu saat aku akan kabur. Dan kalau itu terjadi, aku ingin membawa sesuatu yang bisa menjatuhkan mereka, ujarnya pada penyidik Kompol Laras Nugraheni. Skrip itu bernama Phantom Love, sebuah bot pasif yang mencatat aktivitas akun, memonitor lalu lintas IP, serta mengenkripsi log login para operator. Begitu Bayu dalam perlindungan aparat, skrip itu diaktifkan kembali dari jarak jauh. Dalam 48 jam, Phantom Love mengumpulkan metadata dari 6.729 percakapan love scamming aktif yang dikendalikan oleh jaringan sindikat. Dalam log tersebut, muncul nama negara target operasi, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Selandia Baru, Jerman, Jepang, Arab Saudi, Indonesia. Yang mengejutkan, 11 akun target ternyata berasal dari pejabat pemerintahan Indonesia yang sedang tertipu oleh profil-profil palsu, wanita bule, di Telegram. Ini bukan hanya soal uang atau cinta. Ini bisa jadi skenario spionase siber, ujar Kabid Humas Kombes Arisandi, menanggapi temuan tersebut. Namun Phantom Love tak berjalan tanpa konsekuensi. 2 hari setelah skrip itu mengirim log ke Polda Bali, Bayu mendapat pesan anonim. Kami tahu kau di mana. Kami tahu siapa yang melindungimu. Hari berikutnya, server cadangan Polda Bali di wilayah Sanur mengalami gangguan. Lalu lintas komunikasi ke jaringan internal siber disusupi malware backdoor bertanda khas Rusia. Ini pertanda jelas bahwa mereka tidak main-main. Bayu kini bukan hanya informan, dia target, kata Kombes Ranefli Dian Chandra. Agar data sindikat tak hilang jika server disabotase, Phantom Love digandakan. Bayu bekerja sama dengan tim IT BSSN, menggunakan VPS offshore untuk memperbanyak jejak bot ke 6 lokasi berbeda, Singapura, Australia, Swiss, Finlandia, Islandia, dan Malaysia. Dari sinilah, muncul petunjuk baru. IP utama sindikat ternyata bersumber dari sebuah fasilitas di dalam gedung kasino di perbatasan Thailand-Laos. Dalam log Phantom Love, sering muncul satu username matahari_siam. Akun ini tak pernah membalas chat langsung, tapi sering disebut oleh operator sebagai bos besar. Bahkan VV sendiri menyebut bahwa semua perintah datang dari Matahari. Matahari bukan nama asli, tapi dia yang pegang sistem pembayaran,
whitelist rekening, bahkan approval recruitment. Jelas Bayu. Dialah otak sebenarnya. Polda Bali kini bekerja sama dengan unit Cybercrime Thailand dan Kepolisian Internasional untuk melacak sosok di balik Matahari_Siam. Satu hal yang pasti, dia mengendalikan lebih dari sekadar satu sindikat. Ketika awak media sempat mewawancarainya secara tertutup, Bayu tak bisa menyembunyikan kegundahannya. Aku dulu juga bagian dari mereka. Tapi waktu lihat satu korban kirim video menangis karena ditipu sampai jual rumah, aku sadar, aku ikut bikin orang hancur. Aku harus balas. Bayu kini hidup dalam perlindungan, dan identitasnya dirahasiakan. Ia tidak bisa kembali ke keluarga, dan tak bisa menyentuh dunia maya tanpa pengawasan. Tapi satu hal ia tegaskan, selama ia hidup, ia akan terus menjatuhkan sindikat itu dari dalam. Menanggapi eskalasi digital ini, Kapolda Bali juga mendorong agar UU ITE 2024 segera mendapatkan lampiran baru yang memuat klasifikasi kejahatan digital transnasional berlapis. Karena saat ini banyak celah hukum membuat pelaku lintas negara sulit dijerat langsung. Pasal 35 dan 51 ayat 1. UU ITE sangat penting, tapi dunia siber berkembang sangat cepat. Kita tidak bisa mengejar masa depan dengan hukum masa lalu, tegas Irjen Daniel Aditya Jaya. Balas dendam di dunia nyata butuh kekuatan fisik, tapi di dunia maya, ia bisa datang diam-diam, lewat satu skrip, satu klik, satu bot kecil, dan menjatuhkan seluruh kerajaan penipuan dari dalam. Bayu telah memulai langkahnya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah dia benar-benar membebaskan dirinya, atau justru sedang dijadikan alat oleh kekuatan yang lebih besar? Di ruang rapat tertutup Mabes Polda Bali, lampu temaram, proyektor menampilkan satu nama dalam huruf besar. Safitra Rao, tersangka utama, Global Syndicate Controller. Wajahnya terpampang dalam foto Interpol. Seorang pria berkacamata hitam, berjas linen krem, dan senyum tipis seperti tak pernah kehabisan rencana. Nama inilah yang selama ini tersembunyi di balik identitas digital Matahari_Siam. Dialah sosok yang selama ini mengendalikan lebih dari 14 jaringan love scamming, pemerasan data, dan kerja paksa digital di kawasan Asia Tenggara. Mulai dari Sihanoukville, Phnom Penh, MI Sot, hingga Mandalay. Berbekal hasil dari Phantom Love, skrip yang ditanam Bayu ke sistem sindikat, penyidik siber di Treskrimsus Polda Bali berhasil menyusup ke panel utama administrator sindikat. Di sana, mereka menemukan dashboard bernama Sundaranet, berisi statistik ribuan percakapan aktif. Namun yang paling menggemparkan adalah folder berlabel MPX_S RAW. Di dalamnya, ditemukan surat perjanjian kerjasama antara perusahaan investasi teknologi berbasis di Dubai dengan sindikat Venus Tech. Daftar 11 petinggi operator di Laos, Myanmar, dan Vietnam. Kode pengendali SR927X dikaitkan langsung ke nama asli Safitra Rao, warga negara India, mantan konsultan teknologi digital di Mumbai. Menurut dokumen Interpol, Safitra Rao adalah mantan CTO, Chief Technology Officer, dari Ardanta Tech, startup teknologi finansial yang bangkrut tahun 2019 karena dugaan pencucian uang. Sejak itu, Rao menghilang dan diduga pindah ke Asia Tenggara dengan identitas palsu. Ia bukan hanya ahli teknologi, tapi arsitek jaringan dark web. Ia menciptakan struktur cloud-based fraud syndicate yang membuat love scamming nyaris tak terlacak karena operasionalnya tersebar di ratusan node kecil di berbagai negara. Kalau sindikat kriminal itu perusahaan, Rao adalah CEO-nya. Tapi dengan sistem tak kasat mata, ujar Kombes Ranefli Dian Chandra dalam konferensi pers terakhir. Setelah identitas Rao terungkap, pihak Polda Bali segera mengirim perwakilan ke Bangkok, Thailand, untuk bertemu dengan Interpol Divisi Asia Tenggara. Pertemuan itu bersifat tertutup. Namun seorang sumber menyebutkan bahwa Rao terakhir kali terlacak di Chiang Rai, menggunakan paspor diplomatik India palsu. Yang lebih mengerikan, Rao disebut mempunyai hubungan langsung dengan jaringan keuangan gelap di Macau dan Hong Kong. Disinilah diketahui bahwa sindikat ini tidak hanya menipu individu, tapi juga menjadi alat pendanaan untuk kelompok-kelompok separatis dan milisi siber. Sementara pengejaran Rao berlanjut, perhatian publik kembali tertuju ke Denpasar. Di sana, 38 tersangka yang ditangkap dalam 5 penggerebekan berbeda menjalani proses hukum. Namun berdasarkan pemeriksaan lanjutan, 16 dari mereka diputuskan sebagai korban perdagangan manusia dan masuk program perlindungan saksi. Salah satu korban, Dini Aulia Rahman,
kini tinggal di rumah aman di Gianyar. Ia sudah mulai menulis blog dan berbagi kisahnya sebagai penyintas love scamming. Aku pikir semuanya tentang cinta digital. Ternyata ini neraka. Tapi sekarang, aku punya suara. Dan aku akan gunakan untuk melawan, tulisnya. Melihat kompleksitas kasus ini, pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kominfo meluncurkan kampanye nasional. Saring Cinta Saring Data, kampanye edukasi tentang bahaya love scamming dan pencurian identitas digital. Polda Bali juga diberi mandat untuk membentuk Satuan Tugas Siber Transnasional yang akan berkoordinasi lintas negara untuk menanggulangi sindikat digital. Indonesia tak bisa sendirian. Dunia siber tak mengenal batas negara, maka penegakan hukumnya juga harus lintas batas, tegas Irjen Daniel Aditya Jaya. Hingga hari ini, Safitra Rao masih buron. Namun pencarian terus dilakukan. Banyak pihak percaya, dengan bocornya struktur Sundaranet, empire digital love scamming ini akan runtuh satu persatu. Tapi di sisi lain, ancaman tetap ada. Sejumlah akun Telegram dengan nama mirip Matahari mulai muncul. Tanda bahwa meski dalang utamanya belum tertangkap, jaringannya bisa berkembang lagi kapan saja. Apa pelajaran dari semua ini? Cinta tak bisa dibeli dengan kata-kata manis di layar. Dan data pribadi kita, jika tidak dijaga, bisa jadi pintu masuk bagi para penjahat untuk menjadikan kita alat, korban, atau bahkan kaki tangan mereka. Jangan tertipu oleh wajah cantik dari foto internet. Jangan terkecoh oleh janji-janji asmara dunia maya. Karena di balik satu, "Hai, kamu lucu deh," bisa jadi ada sistem kejahatan yang lebih gelap dari yang bisa kamu bayangkan.